Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys. Hari ini saya pengen bahas tentang ini, MA ya. Jadi ada beberapa orang yang memang meminta saya untuk setting MA chassis, dan kalau saya ingat-ingat, Tamiya pertama kali saya sejak setahun yang lalu bikin sirkuit dan lain sebagainya itu memang MA. Di CR01 kalau nggak salah, iya. Dan itu saya pakai lama sekali sampai akhirnya mulai beralih ke Super 2 apa dan sebagainya, karena memang jujur cukup sulit ya. Jadi ini tantangan buat saya, bagaimana caranya MA chassis ini bisa berlaga bersama chassis-chassis yang lain, terutama SFM dan Super 2 yang saat ini kebetulan sedang merajai di sirkuit. Ya mudah-mudahan sukses ya. Jadi kalau misalnya tidak sukses ya sudahlah ya, hanyalah sebuah video biasa. Tapi kalau sukses, insya Allah bisa ditiru. Jadi teman-teman bisa mengikuti settingan ini supaya bisa berlomba dan yang lain. Oke, langsung saja. Oke, pertama kali yang jelas siapkan chassisnya, kemudian seperti biasa siapkan ban. Ini kebetulan ban saya pakai Y-spoke ya, Y-spoke yang sudah saya ratakan juga, sudah dibalan dan sudah ditembus. Untuk bagaimana balance, tembus apa dan sebagainya adalah di video-video yang lalu, teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian ban yang depan saya pakai hard, yang belakang saya pakai super hard ya, dengan Y-spoke ini. Oke, langsung kita pasang berserta bearing-bearing dan gearnya. Oke. Nah, ban sudah terpasang semua, depan dan belakang, jangan sampai salah ya, yang belakang lebar, yang depan lebih kecil. Dan ini saya pakai bearingnya, bearing Ezo, bearing yang ya harganya tidak terlalu mahal, tapi secara ngelenyernya itu lancar sekali, dan ini sering dipakai anak-anak NASCAR ya, jadi memang bagus. Lanjut kita pemasangan ke apa ini, gearbox, kuningan dan sebagainya. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi pertama kali kita pasang kuningannya dulu. Nah, pasang kuningan, yang ini on off. Terus kemudian yang ini untuk dinamo. Kemudian ini juga dinamo. Yang ini untuk saklar on off juga. Oke, begini. Kemudian kita kunci satu persatu dari atas. Set. Wih, satisfying. Kalau kata anak saya satisfying. Dimasukkan dan berbunyi. Wih, istimewa. Oke. Dan yang terakhir. Oke. Nah, untuk dinamo yang saya gunakan adalah dinamo Magdas. Ngeri ya. Ini settingan pertama MA saya dan langsung pakai Magdas. Dan ini mudah-mudahan sukses. Kita coak dan kasih pinion dulu. Oke, dinamo sudah dicoak dan juga sudah pakai pinion. Saya pakai pinion yang model begini ya. Ini supaya dia kalau misalnya maju ke tatap gear, jadi tidak sampai hilang, tidak sampai terlalu maju begitu. Kemudian kita pasang ininya dan langsung, jangan lupa on off-nya dulu, banyak kejadian. Sudah kepasang semua, on off-nya lupa. Keren kalau begitu. Nah, oke. Terus kita pasang lupa. Oh ini. Set, istimewa. Oke, untuk gearnya saya pakai gear berapa ini? Pokoknya yang biru oranye lah. Kemudian dikasih bearing ya, bearing roller 520. Nah ini kita setting dulu. Nah ini kalau bisa agak lebih dekat, jadi didorong saja pakai pinset begini. Jadi kalau dekat dia lebih cenderung bunyinya akan halus. Kemudian satunya juga kita pasang di yang belakang dan kita cek sama. Ini kurang maju juga. Kita dorong sedikit. Oke, beres. Kemudian ya kasihlah sedikit biar siapa tahu jadi halus bunyinya. Oke, depan, belakang sudah semua kita tes. Oke, perputaran enak. Kita tutup. Oke. Kemudian ambil baterai. Terus kemudian dihidupkan. Bismillah. Agak kasar karena baru.
Tapi nanti lama-lama akan jadi halus kayaknya. Oke, kita lanjut saja ke pemasangan bumper apa dan sebagainya. Oke, untuk apa ini? Stay depan itu yang saya gunakan adalah untuk di bawah saya pakai stick seperti biasa. Kemudian yang atas saya pakai ini apa namanya? Nggak tahu ya. Pokoknya yang beginilah. Nah, tapi pemasangan terbalik. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena ini adalah salah satu bumper yang salah satu apa namanya karbon yang dia lebarnya hanya titik 19. Jadi ketika nanti diisi dengan roller 13 otomatis dia lebih kecil, lebih mengerucut daripada pakai stay yang biasa. Nah, kemudian selain itu juga ini lubangnya ada banyak. Ada 1, 2, 3 yang nanti akan dipasang semua, dibaut semua. Karena MA itu kelemahannya adalah misalnya dia kelontang kemudian nabrak, nah bumpernya ini akan tiba-tiba patah begitu. Nah, kalau seperti ini insya Allah akan lebih kuat karena ada 3 yang pegang. Kemudian yang bawah tinggal dipasang biasa dan AO akan saya taruh di sini tembus ke bawah kemudian dikasih murbaut. Oke, kita langsung kerjakan saja. Oke. Untuk pemasangan apa ini? Tiang pemberat tiang AO untuk pemberat itu begini teman-teman. Jadi ini dipasang dulu seperti ini dengan posisi terbalik. Kemudian kalau saya barusan ini didol ya, dibor dulu, bor 2 mili supaya dia tidak perlu diputer langsung masuk. Kemudian di bawah jangan lupa dikasih ring, kemudian dimur. Jadi seperti inilah penampakan dari atas untuk tempatnya ini pemberat. Oke, kemudian kalau udah seperti ini kita langsung nyambung untuk pemasangan underguard. Ya, kenapa kok ini dulu? Karena kan kita harus masang ini, harus masang mur. Kemudian setelah itu baru kita pasang underguardnya depan. Oke. Nah, seperti inilah penampakan ketika underguard sudah terpasang ya, countersang di 2 titik. Kemudian saya pakai spacer yang 3 mili. 3 mili dipasang, kemudian langsung dimasukkan tembus, kemudian dibaut, dimur di atas. Oke, kalau kita lihat ground clearance-nya itu setinggi ini. Lah, jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kalau diukur sih, menurut ini dia 2,5 ya. 3 sudah natap, jadi dia 2,5. Oke, ini untuk bagian depan. Kemudian tinggal kita pasang tiang AO sebelah kanan kiri dan seterusnya. Nah, seperti inilah ketika terpasang dan sebelumnya ya. Dan ternyata masang ini terakhir guys. Masang underguard terakhir karena kalau masang duluan ininya susah kita pasang tiang AO untuk roller. Dan pemasangannya begini. Tidak bisa menggunakan spacer karena space-nya kecil. Kita pakai spacer busing yang ada di roller naga. Ya, dikasih ring dulu biar tidak rusak karbonnya. Setelah ring kemudian kuningan baru dibaut. Nah, setelah itu baru kita pasang underguardnya. Dan inilah penampakan dari stay depan ya. Jadi 2 tiang AO untuk roller, 2 tiang AO untuk pemberat, kemudian underguard dengan 3 mili. Pemasangan seperti video yang sebelumnya. Oke, kita saatnya pasang yang sebelah kanan kiri untuk side stay. Untuk side samping side adalah samping, side stay ya. Itu yang saya pakai adalah, saya tidak tahu namanya apa ini ya. Pokoknya yang bentuknya seperti ini. Kemudian saya pasang begini. Ya, karena pengalaman MA juga terkadang sayapnya bisa patah. Jadi usahakan menggunakan pemberat stay yang dia lubangnya bisa kena 3-3-nya ini. 1, 2, 3. Terutama yang sebelah dalam ya, jangan yang luar saja. Kalau yang ini kita pasang itu enak. Kemudian nanti saya kasih AO di depan sini supaya posisinya maju dan juga dekat ban. Oke, langsung saja kita pasang. Dan ternyata saya lama tidak nyeting MA. Hanya bisa 2 ini teman-teman. Hanya bisa 2 ini, yang ini tidak bisa. Tapi tidak apa-apa, justru ini posisinya enak banget. Dia ke depan dekat ban tapi posisinya juga tidak terlalu keluar. Jadi masih enak lah. Intinya begitu, ini pemasangan yang kanan dan kiri. Oke, lanjut ke stay belakang. Nah, kalau untuk yang stay belakang yang saya pakai ini ya, Super Egg, kemudian brake stay, dan ini apalah nggak tahu namanya. Yang jelas ini mau saya bikin settingan long tail. Jadi yang dipasang ini dulu Super Egg,
kemudian disambungkan dengan brake stay yang dia posisinya agak mundur 1 titik. Nah, langsung saja saya pasang supaya kelihatan seperti apa jadinya. Jadi pemasangannya begini ya teman-teman. Super X ini dipasang di lubang biasanya, yang ini pakai mur biasa, pakai baut biasa, kalau yang ini pakai countersunk. Nah, yang ini belakang pakai countersunk. Kenapa? Karena brake supaya bisa dipasang di lubang yang ini. Di lubang yang ini dia dipasang ke yang ini begini. Nah, kalau dia pakai countersunk otomatis bisa masuk. Ternyata enggak bisa, betul. Nah, karena ini countersunk otomatis dia bisa nempel begini. Oke, kita pasang dulu. Berarti ini di countersunk, kemudian dikasih baut countersunk yang pendek, kemudian dimur di atasnya. Oke, saya kerjakan dulu. Nah, seperti inilah brake stay ketika sudah terpasang. Jadi ini countersunk ya, countersunk supaya dia tidak kena ke track. Yang ini juga, yang ini baut biasa. Untuk masalah tembus atau tidak itu terserah teman-teman. Kalau saya sih tidak perlu tembus, tidak apa-apa. Dan kalau sudah seperti ini masuk ke box checker, dia masuk ya, aman. Nah, dia aman dan masih ada speleng sedikit. Intinya aman, bisa masuk ke box checker, secara dimensi cocok. Dan secara ground clearance belakang juga enak. Tingginya sekian, ini kalau diukur berarti berapa? 4 mili dari bawah. Kemudian kalau kita lihat lurus sekali. Jadi betul-betul menurut saya mudah-mudahan enak. Tinggal kita pasang atas, AO dan seterusnya. Oke, ini sudah terpasang ya. Tempat untuk pemberat, dan meletakkannya saya di sini. Karena kalau di paling belakang nanti kena box checker, dia nggak bisa. Ini pun kalau nanti ternyata nggak bisa ya dipindah ke yang depannya sini. Kalau yang sini insya Allah pasti akan aman di dimension checker. Oke, terus untuk yang atas, nah ini yang saya, tarhim ternyata. Salat asar dulu. Setelah ini kita break salat asar, nanti saya lanjutkan ya. Untuk ini sebentar, gimana tadi pemasangannya? Lah ini, titik yang akan saya pasang nanti adalah titik ini dan titik ini, dipasang di sini dan di sini. Jadi begini nanti. Nah, kenapa kok seperti ini? Supaya kuat. Jadi nanti yang ini sama ini dia memegang kuat stay-nya, dan nanti saya akan pakai roller 13 untuk di sini. Intinya begitu. Oke? Kita break dulu, sholat asar, nanti kita lanjutkan. A few moments later. Oke, alhamdulillah sudah selesai sholat asar, dan ternyata setelah sholat saya cek ini barusan ngangkat sebelah. Jadi ketika dipasang itu dia kluk gitu, dan itu akan membuat mobil jelas-jelas tidak stabil karena ketika dibeginikan ke belakang stay-nya tidak menempel sempurna. Akhirnya saya putuskan ini saya rubah ini saya rubah dengan cara saya dol sekalian, dibor kemudian dimur baut, yang ini enggak. Karena ketika ada sesuatu yang menarik yang tidak sesuai dengan sasis, itu akan membuat sasis akan berubah bentuknya. Ya, yang saya ingat seperti yang VZ kemarin, semua lubang yang mengandung mur baut itu pasti akan saya dol semua, karena supaya pemasangan stay itu tidak menarik atau tidak menekan posisi dari sasisnya. Dan ini sudah aman, oke? Kita lanjut dengan pemasangan stay-nya dengan pemasangan yang seperti tadi. Jadi ini saya tembus akhirnya, dan ini juga saya tembus, dan ini tinggal begini saja. Oke, tinggal begini, kasih mur, yang di sini dikasih baut. Oke. Dan ternyata ketika saya coba, barusan sudah saya coba ya, maksudnya sudah saya pasang baut apa dan sebagainya, ini tidak bisa ya. Tidak bisanya karena saya berencana menggunakan roller 13 di titik ini, dan ini tidak ada tempat untuk meletakkan spacer. Sehingga saya putuskan saya ganti dengan yang mirip, yaitu yang seperti ini dengan pemasangan begini. Ya, kalau ini tempatnya 13, dia longgar sekali sehingga enak kalau mau masang roller. Oke, kita pasang saja. Dan inilah hasilnya teman-teman sekalian. Jadi saya pakai spacer berapa ini? 3, kemudian ini 1,5 dan 1.
yang ini 6. Jadi posisinya begini, ada di titik 13, roller 13. Oke, lanjut, tinggal pasang pemberat, kemudian di sini roller naga depan. Dan inilah hasil akhirnya teman-teman sekalian, roller 13 di belakang, terus ini roller naga, saya pakai stabilizer. Kemudian di sini pakai galon, kanan kiri pakai galon, yang depan koin saja, yang belakang slim Mas Damper. Jadi inilah settingannya, insya Allah lancar, tinggal dicoba. Dan saya pakai bodinya pakai Astut. Ini sudah saya custom, dicowak-cowak sedikit di sini. Saya pakai Astut. Jadi kalau orang tidak perhatian ketika di box tadi ditaruh, set, orang ngiranya apa? Super 2 ya. Padahal ini adalah MA Sasis. Oke, saatnya kita coba guys. Mudah-mudahan memuaskan. Oke, ini tes perdana Mahdas pakai baterai Fujitsu full dan breakless ya. Ngeri ini, ngeri. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ternyata lompat tadi miring. Saya harus cek ground clearance dulu nih. Ground clearance sudah aman. Ini gear saya kasari sedikit supaya aman di interchange. Oke. Larinya terlalu gila. Pakai rem saja. Oke, sudah kasih ramping ya, mudah-mudahan bisa. Kebetulan ini ada teman SFM nyoba juga. Yuk tes. Sudah 2 lap, kurang 1. Oke, tak tes ini dulu. Ban sudah bersih, dinamo sudah disemprot, rem juga sudah bersih. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Remnya kurang pakem, tak tambahin. Oke, ini saya sekarang pakai rem biru di depan, kemudian belakang tetap pink, baterai full. Kita coba. MA ini punya kelemahan susah ganti gear ya. Jadi kalau mobil sudah kekencangan, ya sudah main rem. Oke, kita coba saja. Kita coba lagi dengan baterai 145 ini ya. Rem belakang saja, pink. Ketiganya saudara-saudara, berarti apa ya, apalagi yang perlu disetting. Saya rubah lagi settingan, remnya depan belakang, kemudian baterai full, pemberat saya rubah, mudah-mudahan. Sudah 3 lap, tapi masih tinggi, ya masih tinggi 1542. Kalau kemarin tembus di 1430, jadi ini hampir limit, ya hampir limit. Kita coba lagi.
Ini ceritanya kan memang menaklukkan Mahdas ya. Kalau ini pakai Hyperdas saja mungkin agak sedikit terkontrol. Ini masalahnya Mahdas. Ngeri. Sekali lagi. Oke, ada temannya sekarang. Sudah naik tapi belum signifikan. Coba lagi. Sedikit demi sedikit bisa naik. Sekarang 15 terakhir harus 14 pokoknya. Oke. Ini bukan yang masuk yang SMM, tapi tidak jauh lah. Minimal ini kayaknya sudah oke, sudah bisa bersaing. Dan jangan lupa selalu waktu. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.